konsep gitu Pak. Iya. Biar enakeun, nyaman gitu. Oke ya, semuanya. Ya, siap. Tim, kita mulai. Selamat datang di Ngobatil, ngobrol santai bersama saya Rudi Kapil. Di podcast kali ini kita akan membahas investasi dan perizinan dengan cara yang santai tapi penuh makna. Jadi duduk yang nyaman, siapkan kopi, mari kita mulai obrolannya. Selamat datang Pak. Siap. Terima kasih udah mampir ke Ngobatil Pak. Sama-sama, di podcast udah yang santai lah gitu ya, Ya, Pak. ya. Meskipun kita ada di podcast pemerintah gitu Pak, tapi khusus di podcast Ngobatil ini Pak, saya pinginnya biar lebih enjoy, santai, biar masyarakat juga nontonnya nggak begitu tegang ya Pak. Siap. Jadi kita perkenalkan dulu Bapak Stefanus Regi dari Jatiluhur Industrial Smart City. Industrial Smart City. Sebagai apa Pak? Asisten manajer legal. Gimana Pak? Sehat Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Puji Tuhan sehat. Ya. Tadi perjalanan gimana Pak ke sini? Perjalanan dari Purwakarta ke Bandung. PTSP lancar Pak. Lancar. Sempat makan dulu jajan tadi. Oh iya. Nah Pak, kita langsung ke inti dari podcast ini. Boleh, ya, Pak. boleh. Sebenarnya JISC itu apa sih Pak? Jadi ya perkenalkan kami dari JSC, seperti yang tadi disampaikan, saya Regi, salah satu staff dari JSC. JSC itu adalah Jatiluhur Industrial Smart City. Kami itu adalah perusahaan pengelola kawasan industri. Oh. Nama perusahaannya sendiri adalah PT Multi Optimal Sentosa. Jadi JSC itu kalau bisa disebut itu brand lah. Oh brand ya Pak. Brand dari kawasan industri kami. Kami bergerak di kawasan industri ini salah satu bagian dari grup Wings. Grup Wing. Ya, mungkin udah banyak produknya mungkin di rumah. Udah juga, banyak. Ya. Nah, Wings Group itu membuka satu bidang usaha ini JISC yang berada di Purwakarta. Oh ada di Purwakarta Di Pak? Purwakarta. Kenapa Purwakarta Pak? Apakah ada Purwakarta punya alasan khusus gitu Pak? Kalau kenapa di Purwakarta, saya kira pertama dari lokasinya Pak. Lokasinya kalau Purwakarta yang kami sekarang pilih jadi kawasan industri itu memang mau properti apapun pertama lokasi ya Pak. Iya, iya. Jadi pertama lokasinya itu cukup strategis. Oh. Yang kedua secara tata ruang, karena kita juga berpikir kegiatan usaha yang kita lakukan itu harus sesuai dengan ketentuan perizinan, sehingga untuk memastikan kenapa di Purwakarta sebelum itu juga kita memastikan bahwa tata ruangnya untuk perindustrian. Oh, berarti memang sudah tempat ini udah harus dijadikan seperti ini ya Pak? Secara tata ruang Kabupaten Purwakarta, tempat yang kami saat ini kelola jadi JSC, jadi kawasan industri, memang sejak semula oleh Kabupaten dialokasikan untuk peruntukan industri. Oh, sehingga gitu ya, kami melihat lokasinya yang strategis, terus peruntukannya juga pas untuk industri, maka kami memilih Purwakarta dijadikan kawasan industri JSC. Tapi kan Pak banyak ya kota industri, kabupaten Banyak, kota betul, industri banyak di sekali. Jawa Barat, apalagi dekat ke Jakarta ya Pak ya. Betul. Sebenarnya JISC ini punya daya tarik apa sih Pak supaya maksudnya teh pasti kan ada percaya ada diri nilai lah. lebihnya Kita ya. punya keunggulan nih. Betul. Nah, Keunggulan yang kami punya yang bisa tawarkan, kami mempunyai konsep kan Jatiluhur Industrial Smart City. Kami pertama secara pengelolaan kami nanti akan dikelola secara smart, menggunakan teknologi, baik nanti pengelolaan limbahnya, pengaturan listriknya, gasnya, nanti kita sinkronkan oleh satu data center ke depannya. Nah, untuk dari lokasi kami JISC masih memiliki tempat atau lokasi yang fleksibel. Artinya
kami ini memiliki luas kawasan 1.200 hektar. Dari 1.200 hektar itu tenan-tenan atau perusahaan industri yang akan masuk ke kami masih membuka peluang yang besar bisa memilih lokasi di mana yang mereka inginkan. Kedua, fasilitas juga kami infrastruktur kami sudah siapkan. Iya, Pak. Dari infra jalan, jembatan, air, gas, listrik, kemudian internet kita sudah siapkan sehingga investor yang akan masuk ke tempat kami itu siap untuk membangun usahanya, Pak. Kafling sudah disiapkan. Sudah siap bangun intinya, Pak. Sudah kafling, tanah matang untuk dibangun. Tapi tadi itu berapa, Pak, luasnya? 1.200 ya? Dari luas total 1.200, yang untuk kawasan industrinya itu 900 hektar. Oh, itu JISC itu terbagi jadi 3 kawasan ya, Pak? JSC itu maksudnya 3 kawasan gimana? Kayak kawasan industri, residensial, Oh iya, sama betul. komersial. Jadi kawasan industri itu memang sudah harus memiliki daerah penunjang. Jadi yang bisa disebut kawasan industri itu bukan hanya suatu lahan yang bisa didirikan pabrik saja, tetapi berikut sarana penunjang perindustriannya. Di antaranya ada area komersil dan residensial. Jadi, tapi untuk tahap awal kita sekarang membuka tahap awal itu 200 hektar untuk zona industri. Zona industri dulu untuk ya, Pak? tahap 2, tahap 3 nanti paralel kita bangun juga komersial area dan residen area. Berarti itu master plan-nya ya, Pak? Betul. Gitu. Berarti kalau berarti fasilitas infrastruktur yang udah disediakan itu apa aja, Pak? Infra sekarang yang sudah terbangun untuk tahap 1, jalan utama, kafling sudah terbentuk, saluran air sudah terbentuk. Air juga kita sudah dapat pasokan air dari, kebetulan nama Jatiluhur itu karena di daerah Purwakarta kan terkenal bendungan Jatiluhur ya. Salah satu bendungan terbesar juga, kita ambil air dari Jatiluhur juga. Jadi jangan khawatir untuk, mungkin ini salah satu poin juga, Pak, nyambung yang tadi. Salah satu keunggulan di kita juga sumber air baku atau sumber air industri itu kita berlimpah. Oh, melimpah banget, Berlimpah karena ngambil langsung dari Jatiluhur. Jadi tadi infranya tadi ada jalan, saluran, air, fasilitas internet, gas, WWTP atau IPAL atau untuk pengolahan limbah terpadu itu juga sedang kami bangun, gitu, Pak. Tapi, Pak, kalau ngomongin tadi kan ada air terus dan sebagainya, ada inovasinya berarti ada apa aja, Pak? Tadi kan disinggung juga ya, Pak, ya, bahwa pengelolaan di JISC itu banyak inovasi dan ya, inovasinya ya tadi salah satunya kita melihat, kebetulan juga waktu kita kan kami juga mengikuti ikut ke dalam himpunan kawasan industri. Banyak dari kawasan industri lain, terutama yang sudah existing itu terkendala karena masalah air. Karena air itu, kalau kawasan industri itu kan tidak boleh mengambil air tanah. Nah, tapi mereka dari sumber air juga jauh. Kalaupun ada itu kuotanya dibatasi dengan izin. Dan ini sudah jadi masalah ya, betul, Pak? kalau perpanjangan izinnya juga mungkin mengalami kendala. Nah, di JSC salah satu inovasi yang diunggulkan adalah air baku atau air industri. Yang kedua, akses, Pak. Kami ini, kawasan kami ini diapit oleh 2 jalan tol. Jalan tol yang baru, Jakarta Cikampek 2 Selatan. Dan Jakarta Cikampek existing yang mengarah ke Bandung Jakarta itu kami diapit oleh 2 jalan tol, di mana untuk akses ke Jakarta dekat, ke Pelabuhan Patimban juga ada aksesnya, ke bandara juga. Berarti cocok ya, Pak? Cocok, Pak, ini sangat strategis untuk sangat strategis sekali gitu. Perusahaan industri menanamkan modal atau berinvestasi di tempat kami, karena secara lokasi yang tadi saya sampaikan di awal, ketika bisnis properti yang pertama kali harus dipertimbangkan adalah lokasi, barulah kita menyiapkan lahannya, gitu, Pak. Berarti kayak pertanyaan tadi saya yang bertanya ya, Pak, kenapa Purwakarta? Ternyata jawabannya ini ya, Pak. Karena kami diapit oleh beberapa akses tol itu. Dan kita kedepannya segera dibangun simpang susun atau akses tol dari Jakarta Cikampek 2 Selatan. Jadi nanti untuk kendaraan berat itu tidak
perlu waktu lama untuk menuju kawasan kami. Gitu. Keren banget Pak, asli. Asli Pak. Semuanya, tapi Pak ini satu pertanyaan terakhir ya Pak, karena kan khusus di podcast kali ini kita ada 2 narasumber ya. Siap. Sama temannya Bapak Regi. Ya. Nah ini pertanyaan terakhir saya Pak. Tadi Bapak bilang bahwa kan kawasan industri yang membedakan kawasan industri JISC ini dengan yang lainnya semuanya udah terurus ya Sudah. Pak. Apalagi dari izin ya Pak. Izin kami. Berarti Bapak bisa apa ya? Izin yang ada di sini udah semuanya Betul. beres. Betul. Karena yang tadi kita sampaikan selain lokasi kita juga adalah perusahaan yang ingin taat aturan Pak. Mulai dari perizinan awal, izin lokasi, pertimbangan teknis, pembebasan lahan, pensertifikatan, perpajakan, sampai sekarang ada transisi ke OSS, Iya. LKPM, SINAS, dan untuk pengelolaan limbahnya juga ada websitenya itu dari OSS. Kita ikuti semua Pak. Itu udah semua selesai Kita Pak? semua selesai. Berarti udah siap ready banget ini? Siap. Jadi kalau yang beli itu ibaratnya legalitasnya terjamin, Iya. kepastian berusahanya terjamin, karena nanti investor yang akan berusaha di JSC itu Tinggal ketika pakai. membeli itu sudah dalam bentuk SAGB. Oh. Jadi nanti beli SAGB, balik nama ke nama investor, dia tinggal bangun aja. Udah jalan langsung ya Iya. Pak? Jadi nggak akan ribet kesana Nggak kesini akan lagi ya ribet Pak? lagi, betul. Apalagi dari ada beberapa perizinan, keuntungannya kenapa harus di kawasan itu, beberapa kewenangan yang dari dinas awalnya, Iya. itu diserahkan ke kawasan. Oh. Contohnya untuk izin lingkungan. Ketika di luar kawasan, ada perusahaan industri mengurus izin lingkungan, mungkin harus ke dinas lingkungan hidup, yang notabene kan Alot ya, Pak? pekerjaannya banyak ya mereka. Sehingga ini akan dipangkas karena yang punya kawasan yang beli tanah berinvestasi di JISC itu nanti izin lingkungannya diurus ke kami. Oh. Nanti kami yang report dan melakukan monitoring dan pemantauan, lapor di website yang OSS itu. Gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Regi Sama-sama. atas kesempatannya. Sama-sama, Pak. Sudah mampir ke Ngobatil. Siap. Kita bakal lanjut ke segmen selanjutnya. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Oh iya ini kalian souvenir ini. Izin Pak pasang ini dulu. Siap. Pak Regi udah diminum belum ini? Oh enggak apa-apa nanti buat ini.